Selamat datang di channel Diaries of Love. Pastinya channel kami berbagi cerita-cerita yang seru dan inspiratif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang bisa menikmati cerita keren dari kami. Silahkan menonton dan sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Istriku dinas keluar kota 1 minggu, dan satu-satunya yang menemaniku di rumah hanyalah Nisa. Seorang pembantu wanita muda yang polos dan pendiam. Namun ada hal yang aneh dari Nisa. Setiap dia tidur, dia tanpa mengenakan bra. Awalnya ini kupikir, biasa saja. Sampai saat malam itu dia tiba-tiba masuk ke kamarku tanpa alasan apapun. Hari itu, aku mengantar istriku. Dia berangkat dinas ke Surabaya, seminggu. Kupikir itu biasa. Toh ini bukan pertama kalinya. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Saat koper ditarik menjauh dari pintu rumah, aku seperti ditinggal oleh kehangatan yang tak tergantikan. Rumah ini mendadak terasa kosong. Dingin. Terlalu tenang. Kecuali satu hal. Nisa. Asisten rumah tangga kami yang masih baru. Baru beberapa minggu kerja, masih muda, wajahnya lugu, tapi tingkahnya kadang bikin aku susah tidur. Dia sering memakai daster, tipis, kadang terlalu tipis, terlalu longgar. Dan entah kenapa, dia juga sering tidur tanpa bra. Awalnya aku menghindari. Aku suami orang, aku tahu batas. Tapi semakin sering melihatnya di rumah ini, semakin banyak pikiranku yang mulai menyimpang. Apalagi malam itu. Aku tidak bisa tidur. Biasanya istriku tidur lebih dulu. Kadang suka memelukku diam-diam dari belakang. Tapi malam ini, hanya bantal dan suara kipas angin. Akhirnya aku turun ke dapur. Sekedar cari air dingin. Tapi di sanalah aku lihat sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan gelas. Nisa sedang berdiri membelakangi kulkas. Ia mengenakan tank top tipis dan celana pendek yang nyaris tidak menutupi apapun. Rambutnya digerai dan kulitnya terlihat lembab seperti habis cuci muka. Saat dia menoleh dan tersenyum, aku terpaku. Mataku langsung menghindar. Tapi di dalam kepala, pemandangan tadi sudah terpatri jelas. Aku tak berkata apapun. Kupikir lebih baik cepat kembali ke kamar. Tapi langkah kakiku berat. Meninggalkan pemandangan seindah itu bukan perkara mudah. Akhirnya, aku hanya berdiri, memandangi gelas air di tanganku. Dan dia berjalan pelan ke arah kamar tamu, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi dalam benakku, semuanya terasa terlalu nyata. Malam pertama tanpa istriku. Tapi malam pertama yang membuatku merasa tidak benar-benar sendiri. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala berat. Tapi bukan karena kurang tidur. Rasanya, semalaman pikiranku berkeliaran, memutar ulang bayangan tubuh Nisa di dapur. Gerakannya yang luwes, bajunya yang terlalu longgar, dan suaranya yang lembut mengantar tidurku, meski dari balik pintu kamar. Aku turun ke ruang makan, dan di sana dia, Nisa, sedang menyapu dengan daster warna pink muda, begitu tipis, dan, aku bahkan bisa melihat siluet tubuhnya saat cahaya pagi menembus dari jendela. Dia tahu aku melihatnya. Aku yakin dia tahu. Tapi dia tetap membungkuk, menyapu di depanku, seperti tak terjadi apa-apa. Atau mungkin dia memang tak sadar. Atau pura-pura tak tahu. Saat aku duduk sarapan, dia menyajikan teh hangat. Tangannya menyentuh tanganku sesaat, lembut, hangat, dan terlalu lama untuk disebut tidak sengaja. Aku mencoba mengalihkan pandangan ke TV, tapi sorotan matanya dari balik dapur tak bisa kulepaskan. Ada sesuatu di balik mata itu.
bukan hanya kesopanan seorang pembantu rumah tangga. Ada ketertarikan, ada semacam isyarat. Dan saat dia mengepel ruang tamu siangnya, gerakan tubuhnya seperti menari pelan. Aku bisa mencium aroma tubuhnya, bahkan dari jauh. Wangi, segar, dan entah kenapa membuatku ingin mendekat. Aku mulai membandingkannya dengan istriku. Intan terlalu sibuk, terlalu kaku, dan terlalu sering berkata nanti. Sedangkan Nisa, dia hadir sepenuhnya, hadir di depan mata, dalam bentuk yang terlalu menggoda untuk aku abaikan. Aku tahu ini salah, tapi tiap menit yang kuhabiskan bersamanya justru terasa benar, dan itu yang paling menakutkan. Malam itu berbeda. Langit gelap, angin berhembus. Aku keluar kamar perlahan, bermaksud mengambil lilin di ruang tengah. Tapi sebelum sampai dapur, aku mendengar langkah pelan dan suara yang familiar. Mas Rangga, suara lembut itu terdengar dari balik gelap. Nafasnya berat, terdengar gugup, atau mungkin sengaja dibuat begitu. Nisa berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Dalam gelap, siluet tubuhnya terlihat lebih jelas, lebih nyata, dan lebih dekat. Aku takut gelap, Mas. Boleh temenin aku sebentar, katanya lirih. Tangannya menggenggam lengan kiriku pelan, lembut, tapi terasa seperti kejutan listrik di kulitku. Kami duduk berdua di ruang TV, hanya diterangi cahaya lilin kecil. Dia mendekat, bersandar perlahan ke bahuku. Jarak kami terlalu dekat untuk disebut wajar, tapi terlalu nyaman untuk disebut salah. Nafasnya terasa di leherku, hangat, dalam, dan ritmenya seperti mengalun. Aku tak berkata apa-apa, tapi tubuhku menegang. Tangan kiriku nyaris menyentuh pahanya. Aku berusaha mengalihkan pandangan, tapi aroma tubuhnya seperti menarikku masuk. Saat itu aku sadar, ini bukan lagi soal rasa kasihan karena dia takut gelap. Ini soal batas, dan kami sedang bermain di garisnya. Lilin itu nyaris habis, tapi dalam hatiku, api lain baru saja menyala. Pagi itu ada yang berubah. Mungkin dari caraku memandangnya atau dari cara dia menyapa. Tapi yang pasti, sejak malam gelap itu, Nisa bukan lagi sekedar pembantu. Dia mulai memanggilku Mas Sayang, dengan nada bercanda, tapi terasa menggoda. Daster kuningnya kali ini jauh lebih pendek dari biasanya. Setiap langkahnya seperti dihitung. Setiap geraknya seperti tahu aku sedang mengamati. Siang hari, saat dia menjemur pakaian, hujan tiba-tiba turun. Aku lihat dia berlari masuk. Daster tipisnya basah, menempel erat di tubuhnya. Rambutnya lapek, dan wajahnya polos tapi basah dengan nafas tersengal. Aku berdiri mematung. Daster itu kini seperti kulit keduanya. Lekuk tubuhnya terlihat jelas, bahkan terlalu jelas. Dia menatapku, lalu tersenyum samar. Tak ada kata. Tapi tubuhnya diam sejenak, membiarkan aku melihatnya, entah sengaja atau memang ingin. Detik itu, aku lupa siapa diriku. Lupa bahwa aku suami orang. Yang ku tahu ada gadis muda di depanku, basah, hangat, dan tak ada yang menghalangi kami, kecuali satu hal, kontrol diri. Dia melangkah mendekat, tubuhnya masih menetes. Lalu berkata pelan, "Maaf mas, bajunya kebasahan, bisa pinjam handuk?" Suaranya seolah menusuk batinku. Tanganku refleks mengambilkan handuk, tapi dalam pikiranku, aku justru ingin jadi handuk itu. Menyelimuti, menyentuh, dan menghangatkan. Saat dia berlalu ke kamar mandi, aku hanya bisa duduk diam, menatap lantai, dan bertanya pada diri sendiri, kenapa godaan yang paling besar justru datang dalam bentuk yang terlihat paling sederhana.
Aku pikir godaan sudah memuncak saat dia basah karena hujan. Tapi ternyata, yang paling menggoda justru terjadi setelahnya. Beberapa menit setelah dia masuk kamar mandi, aku masih duduk di sofa. Gelisah, gusar. Tapi tubuhku tak bergerak, seperti dibekukan oleh bayangan tubuhnya yang tadi melewati mataku. Kemudian, aku mendengar suara air mengalir, gemericik shower, dan suara lirih dari balik pintu. Aku tak bisa menahan diriku untuk berdiri. Melangkah pelan, mendekat ke arah kamar mandi, yang pintunya sedikit terbuka, menyisakan celah udara hangat. Dari celah itu, aku melihat embun memenuhi kaca. Tapi lebih dari itu, aku mendengar suaranya. Desahan pelan, seperti sedang menikmati air hangat yang menyentuh kulitnya. Nafasnya berat, berirama, seperti melodi yang mengundang. Tubuhku mematung. Dalam pikiranku, tubuh polosnya sedang diselimuti air. Rambut panjangnya jatuh menutupi punggung, dan kedua tangannya meraba bahu sendiri. Aku menelan ludah. Imajinasi itu begitu hidup, seolah aku melihat, walau tak melihat apapun. Lalu, suara air berhenti. Detik itu juga aku tersadar. Aku terlalu dekat, terlalu hanyut, dan terlalu berani untuk pria yang masih punya istri. Aku mundur. Tapi detak jantungku ikut mundur. Saat dia keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuh, matanya menatapku sebentar, lalu senyum kecil yang singkat, tapi penuh makna. Dia tak berkata apa-apa, tapi senyumnya seakan tahu aku ada di depan pintu tadi. Dan dia membiarkannya. Malam itu hujan belum reda. Angin menerpa jendela dengan suara nyaring. Dan tiba-tiba, Nisa mengetuk pintu kamarku. "Mas, boleh aku tidur di sini?" Kamarku bocor. Atapnya rembes, katanya cepat. Aku terdiam, mencari alasan untuk menolak, tapi mulutku justru menjawab, "Iya, masuk aja." Dia masuk dengan piyama tipis yang basah di bagian pundak. Rambutnya masih setengah kering. Wajahnya polos, tapi sorot matanya penuh percaya diri. Dia langsung naik ke tempat tidur. Duduk di ujung ranjang, menarik selimut. Sementara aku masih berdiri di depan lemari, pura-pura mencari baju. Padahal pikiranku kacau. Kami tidur bersebelahan, selimut yang sama, tapi jarak makin lama makin menyempit. Tubuh kami sesekali bersentuhan, bahu ke bahu, paha ke paha. Nafasnya pelan, tapi teratur. Hangat, mengusik. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi aroma tubuhnya menusuk hidung. Lembut, seperti vanila dan sabun mandi. Membuatku ingin membalikkan badan dan memeluknya. Lalu, saat aku nyaris tertidur, dia bergerak. Membalik badan menghadapku dan tangannya menyentuh tanganku. Ringan, tapi terasa seperti aliran listrik. Mataku membuka. Dalam gelap, matanya juga terbuka. Dia menatap, tak berkata apapun. Tapi sorotnya mengizinkan. Bahkan mengundang. Aku bisa saja menariknya. Bisa saja mencium, memeluk, atau lebih. Tapi aku hanya diam. Tubuhku tegang bukan karena takut, tapi karena aku sadar, jika aku melangkah 1 inci saja, tak ada jalan kembali. Malam itu kami tidur, dalam diam, dalam batas tipis antara dosa dan godaan. Dan paginya, aku tak tahu apakah aku harus bersyukur atau menyesal, karena masih bisa menahan diri. Malam kedua, dia kembali masuk kamarku. Kali ini tanpa alasan, tanpa permisi, dan tanpa kata. Aku sedang rebahan dengan lampu temaram, dan tiba-tiba dia membuka pintu perlahan, berdiri di ambang, mengenakan kaos tipis dan celana pendek tidur, tanpa bra. Dan tubuhnya jelas terlihat di bawah cahaya samar.
Mas belum tidur? Tanyanya dengan senyum tipis. Aku mengangguk pelan, tapi jantungku berdebar kencang seperti alarm yang tak bisa aku matikan. Dia naik ke tempat tidur tanpa diminta, membaringkan tubuhnya tepat di sampingku, bahkan lebih dekat dari malam sebelumnya. Kami tak saling bicara, tapi bahasa tubuh kami sudah berteriak dalam diam. Tangannya pelan-pelan menyentuh lenganku, lalu turun ke pergelangan tangan. Jemarinya hangat, lembut, dan penuh niat. Aku menoleh, dia juga menoleh. Mata kami bertemu. Tapi bukan sekadar tatapan biasa, ini tatapan yang penuh kode. Tatapan yang bicara, aku mau kamu, dia menggeliat pelan, dada kami nyaris bersentuhan, napasnya membelai pipiku, dan aku benar-benar kehilangan akal sehat. Tapi lagi-lagi aku hanya diam. Karena aku tahu satu gerakan kecil dariku dan dia tak akan menolak. Tapi mungkin justru menantang. Tangan kami kini saling menggenggam. Dia menutup mata dan kepalanya bersandar di dadaku. Lalu berbisik, "Aku suka wangi tubuh, Mas." Kalimat itu membuat seluruh tubuhku mengencang, tapi aku hanya bisa mengecup rambutnya, lalu memejamkan mata. Dalam gelap, aku tak tahu apakah ini cinta atau nafsu yang menyamar terlalu rapi. Malam itu, dia tak hanya mendekat, tapi juga membuka semua tembok yang selama ini dia pasang. Kami berdua terbaring di kasur. Tubuhnya menghadapku, sangat dekat. Aku bisa merasakan hembusan napasnya, bisa mencium aroma kulitnya yang masih segar. Lalu, dia membisikkan sesuatu pelan, penuh getaran, "Pegang aku, Mas." Kalimat itu menampar seluruh pertahananku. Mataku terbuka, menatap wajahnya yang setengah tertutup rambut. Tapi matanya menatapku lurus, tanpa ragu, tanpa malu. Tanganku terangkat, gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku dipenuhi hasrat dan keraguan dalam waktu yang sama. Aku menyentuh pipinya, lembut. Dia memejam. Lalu tanganku turun ke leher, ke pundaknya, dan dia sama sekali tak menghindar. Bahkan, dia menggenggam tanganku, lalu menariknya ke dadanya sendiri. Tubuhku memanas, batas benar dan salah semakin kabur. Tapi yang paling jelas malam itu, bukan lagi suara hujan atau detak jam, tapi detak jantung kami yang menyatu di kamar kecil itu. Dia berbisik lagi, lebih pelan tapi lebih dalam. "Aku suka saat Mas dekat, aku suka saat Mas sentuh aku." Aku hanya bisa menarik napas panjang, menatapnya, dan bertanya dalam hati, apakah ini awal dari akhir pernikahanku, atau awal dari kisah yang tak bisa kuhindari lagi. Ada satu malam yang tak bisa lagi kulupakan. Malam di mana aku berhenti melawan. Bukan karena tak tahu salah dan benar, tapi karena tubuhku, hatiku, bahkan jiwaku sudah terlalu ingin. Nisa tak mengetuk pintu. Dia masuk, lalu mengunci dari dalam. Tak bicara dan tak senyum, hanya berdiri dan menatapku. Tubuhnya dibalut gaun tidur tipis warna biru muda. Rambutnya terurai, wajahnya tanpa riasan, tapi justru itulah yang membuatnya terlalu sempurna di mataku. Dia mendekat, dengan pelan, lalu duduk di pangkuanku. Aku terpaku. Tapi tubuhku merespon sebelum pikiranku sempat mencegah. Tanganku memeluk pinggangnya, tubuhnya hangat, pas, dan terasa seperti rumah yang selama ini kucari. Dia menempelkan dahinya ke leherku, lalu berbisik sangat pelan, "Aku nggak mau jadi orang ketiga, Mas. Tapi aku nggak bisa pura-pura nggak punya rasa." Jantungku seakan meledak. Kata-kata itu bukan hanya godaan, itu pengakuan. Itu luka yang jujur. Aku membalikkan wajahnya, menatap matanya, dan malam itu tak ada yang tersisa untuk ditahan. Aku mencium keningnya, lalu hidungnya, lalu bibirnya perlahan, dan dia tidak mundur. Dia malah menggenggam leherku, memejam dan membalas.
selimut jatuh. Nafas saling menyatu. Tubuh saling mencari. Dan malam itu, tak ada yang kami bicarakan. Kami hanya saling menyentuh dan membiarkan tubuh kami bicara. Tak ada janji. Tak ada status. Tapi malam itu, aku tahu kami sudah saling memiliki dalam cara yang tak bisa diucapkan. Dan saat fajar menyentuh jendela, tubuhnya masih ada di pelukanku. Tidur dengan senyum kecil yang membuatku ingin waktu berhenti di detik itu juga.